Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Para muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pesantren Pondok Quran akan membangun pesantren di Ciparai, tempatnya di tanah ini. Kurang lebih tanahnya 7.200 meter persegi, ya. Dan semoga dengan tersebarnya pesantren khususnya di bidang Al-Quran, masyarakat umat semakin dekat dengan Al-Quran, semakin baik dalam membaca serta menghafalkannya, tentunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini menjadi amal jariah kita bersama dan menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin sama-sama berkumpul di surga Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Para muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pesantren Pondok Quran akan membangun pesantren di Ciparai, tempatnya di tanah ini. Kurang lebih tanahnya 7.200 meter persegi, ya. Dan semoga dengan tersebarnya pesantren khususnya di bidang Al-Quran, masyarakat umat semakin dekat dengan Al-Quran, semakin baik dalam membaca serta menghafalkannya, tentunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini menjadi amal jariah kita bersama dan menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin sama-sama berkumpul di surga Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para peserta talkshow Parenting Qurani. Kado terindah untuk Ibu yang tentunya juga hari ini kita akan dimulai untuk pembahasan dan talkshow mengenai Parenting Qurani. Nah, baik sambil menunggu teman-temannya hadir semua, kami akan menampilkan terlebih dahulu trailer acara istimewa ini dan trailer dari company profile kami serta progres-progres lainnya. Kali doang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kesehatan, nikmat kepada kita, masih diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan di hari spesial Hari Ibu ini. Kepada kita selaku hambanya, tak lupa selawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada keluarganya dan sahabatnya sampai pada kita semua.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman di rumah. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat dan semoga Allah selalu senantiasa memberi kesehatan kepada kita dan kepada keluarga, sahabat di rumah, dan semoga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Ustadz Ali Muhammad SPD MPD selaku CEO Infak Berkah Qurani. Dan Ustadz Yosef, SPD selaku Chief Technology and Marketing, dan Ustadz Ahmad Fauzi selaku Chief Program and Partnership, para narasumber dan para moderator yang terhormat, seluruh staf IBK yang kami cintai, dan seluruh peserta yang kami banggakan yang telah hadir di acara istimewa ini. Terima kasih banyak juga kepada pihak yang telah mendukung acara ini, yaitu semua entitas Pondok Quran Group, TKQ, SDQ, PKBS, Mahad Ali Pondok Quran, Penmas, Takia Belajar Al-Quran, PK Internasional, PK Tour, dan Imani. Sebelum kita menuju acara inti, alangkah baiknya kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan Bismillah. Bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan acara ini, mari kita sambut Ustazah Kasni Al-Hafidhoh untuk tasmi Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan Al-Ahqaf ayat 15 beserta artinya. Kepada Ustazah Kasni Al-Hafidhoh kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan Tuhan telah merintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah sayangilah keduanya sebab sahabat telah mendidik aku pada waktu kecil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu kurhan wa
ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya. Dia telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyakitnya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, terima kasih kepada Ustazah Kasni Al-Hafidhoh yang telah melantunkan ayat demi ayat yang telah disasmikan. Semoga menjadi keberkahan untuk beliau dan untuk kita semua. Wah, Masya Allah ya, dengan antusias sekali pada kesempatan kali ini, saya Mirda Nurfauzi Nugraha akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nanti. Saya akan membacakan susunan acara kita hari ini, yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga seminar tentang talkshow parenting Qurani bersama Ibu Ruli dan Ustazah Kanaros, SPDI Al-Hafidhoh. Yang keempat, parade tasmi yang akan dilantunkan oleh siswi PKBS kelas 4 Banat Ananda Lu'lu Hansa Syarif yang akan mentasmikan surah Ar-Rahman. Alhamdulillah pernah tasmi 30 juz sekali duduk. Masya Allah. Alhamdulillah. Lalu Abiyah Ula Jacinda yang sering disebut Cindai, siswi SD-ku kelas 3 yang akan mentasmikan surah Al-Jumu'ah. Langsung Ananda Afika Mahfuzoh Zian, siswi playgroup TK-ku yang akan mentasmikan surah Al-Insyiqaq. Selanjutnya pemaparan Ziswaf spesial Hari Ibu oleh Ustazah Syifa. Selanjutnya penyampaian pengumuman juara lomba akan diumumkan besoknya, dan foto bersama serta penutup. Nah, acara selanjutnya yaitu langsung saja ke penghujung acara, ke inti, yaitu seminar tentang talkshow parenting Qurani bersama Ibu Ruli. Baik, di sini Mirda Nurfauzi akan membacakan dulu ya terlebih dahulu CV dari Ustazah Kanaros selaku moderator yang akan memimpin talkshow-nya dengan
Ibu Ruli. CV-nya itu beliau bernama Ustazah Ana Ros, ibu dari 2 putra dan 1 putri, lahir pada tanggal 8 September tahun 1981. Lalu pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam, S2 Manajemen Pendidikan Islam, Masya Allah ya. Aktivitas manajerial pendidikan dasar dan menengah Pondok Quran. Lalu moto bahagia membahagiakan orang lain. Masya Allah. CV-nya sangat mengagumkan ya. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, kepada Ustazah Ana Ros dipersilahkan. Sebelumnya dari tim Infak Berkah Qurani yang telah memberikan waktu untuk saya khususnya, sesungguhnya adalah saya bernama Ananda, saya memandu acara terengginas saat ini yang luar biasa. Ini adalah acara yang tidak pernah terulang satu tahun sekali, momen Hari Ibu. Sekarang bersama Ibu Ruli, kalau saya panggil dengan Mbak Ruli ya, panggilan dekatnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan beberapa jam ke depan kita bisa bersama dengan Ibu mengungkap seperti apa sih perjuangan beliau sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, baik bagi anak-anaknya. Ya. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu biodata atau CV beliau. Nama Ibu Hajah Ruli Kurniati Cahyani SPD Al-Hafidhoh. Tanggal lahir Magetan 16 Februari 1977. Alamat Komplek Bojong Koneng Makmur, Kecamatan Cibenying, Kidul, Kota Bandung. Ya, sebelumnya ini tetanggaan saya ya. Jumlah anak 3 putri semua. Pendidikan S1 Pendidikan Bahasa Inggris Sufi, program Tahfidz Pondok Quran. Ya, alhamdulillah beliau telah menghatamkan di Pondok Quran. Aktivitas konselor keluarga dan pengurus Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Bandung, penasehat sekolah ibu, Rumah Keluarga Indonesia, RKI Kecamatan Cibenying Kidul. Alhamdulillah. Ya, sekarang kan momennya Ibu ya, Mbak ya. Dengan posisi Mbak sebagai seorang anak, ya bagaimana mengapresiasi atau mengekspresikan momen Ibu ya. Dan beliau dengan Mbak sebagai seorang ibu bagi anak-anak, bagaimana mengekspresikan ibu untuk anak-anak seperti itu. Ya. Kalaupun misalkan pastinya ya kita bagaimana mengekspresikan, bagaimana mengapresiasikan kepada ibu itu tidak harus momen ibu. Pastinya setiap saat itu kita selalu mendoakan. Pastinya saat kita momen-momen, apakah itu ketika milad, apakah itu ketika kita sedang mendapatkan rezeki, pastinya akan mereka akan selalu teringat gitu ya, kesuksesan kita. Artinya itu di belakang itu semua adalah doa-doa mereka. Tapi momen ini pastinya ada sesuatu yang yang bisa diekspresikan gitu ya, Mbak sebagai seorang ibu dan sebagai seorang anak. Mungkin cerita sedikit terlebih dahulu bagaimana Mbak bisa saat ini bisa sukses ya, sukses dengan segala apapun ya, sukses dengan
bisa menyelesaikan hafalannya itu adalah hal yang sangat luar biasa, rezeki yang tidak pernah kita bayangkan seperti itu. Enggak, Mbak? Alhamdulillah, peringatan hari ini menjadi hari yang berbeda dengan tahun sebelumnya, karena peringatan hari ibu hari ini saya sudah nggak ada ibu lagi. Iya. Jadi ibu saya sudah meninggal, bapak saya juga meninggal kemarin bertepatan. Jadi beliau meninggal 1 perak karena COVID kemarin. Jadi bapak meninggal di 27 Juli 2021. Kemudian ibu meninggal 1 pekannya lagi 3 Agustus. Tahun ini ya. Ini, oh ya, ya, ibulah yang senantiasa mengajarkan kepada saya, kepada kakak dan adik saya tentang apa namanya keyakinan akan pertolongan Allah SWT. Ya luar biasa, ibu itu motivator lah bagi kami semua ya, terutama saya. Bagaimana beliau senantiasa memberikan apa namanya semangat bahwa Allah itu tidak tidur, Allah itu senantiasa menolong kita, senantiasa bersama kita dan sebagainya. Dan bagi saya waktu kemudian saya memutuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran, salah satunya adalah bentuk syukur saya kepada Allah SWT gitu. Saya ingin memberikan sesuatu yang terindah pada orang tua saya, pada ayah dan ibu saya begitu ya, dengan menghafal Al-Quran. Dan Masya Allah gitu ya, ibu itu betul-betul eh, apa namanya mendukung ya, sangat mendukung. Bahkan ketika kemudian saya dan anak-anak mulai menghafal Al-Quran, ibu juga ingin aku ikut juga kata ibu begitu. Beliau kemarin tuh sudah selesai juz 30 begitu ya sebelum meninggal itu. Walaupun kata beliau mungkin hasilnya tidak seberapa, tapi paling tidak kata ibu, ibu ingin merasakan juga bagaimana menghafal Al-Quran. Itu bagi saya betul-betul apa pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan gitu ya. Karena selama ini memang interaksi saya dengan ibu itu sangat intensif dan sangat erat, bahkan eh, batin kami itu selalu nyambung. Jadi kalau ada suatu kondisi yang tidak enak, saya ibu pasti akan ngerasa. Ibu tidak ada satu tidak enak dengan ibu, saya juga pasti akan ngerasa. Dan itu selalu nyambung gitu ya. Di saat kemudian apa namanya ya doa-doa kami bertemu begitu. Dan alhamdulillahnya Allah menghibur kami ya, saya, adik saya dan kakak itu sering diberi mimpi gitu sama Allah bertemu dengan bapak ibu gitu yang saya kemarin terakhir itu mimpi sholat bersama dengan ibu gitu ya. Yang itu bagi kami menjadi hiburan begitu karena alhamdulillah kami melihat bertemu dalam mimpi itu dalam kondisi bapak ibu yang termuliakan gitu insya Allah kondisinya gitu. Jadi berharap mudah-mudahan kondisi beliau memang seperti itu. Maka ini kalau bagi saya pribadi akhirnya ketika ibu sudah tiada ya birrul walidain saya nggak bisa langsung begitu ya, sehingga kemudian makanya ketika ada program wakaf itu Masya Allah gitu ya, saya juga sudah memulainya gitu begitu ibu meninggal kemarin begitu ya. Ya, kami dan saya dan kakak dan adik itu berusaha untuk mewakafkan atas nama beliau, bapak ibu begitu. Kemudian juga saya sangat terasa sekali itu sekarang kalau lagi murojaah mau lagi tilawah itu seperti apa namanya langsung kebayang bapak ibu dan pada saat itulah doa-doa kami lantunkan ya, saya lantunkan dan ingin mudah-mudahan apa yang saya baca itu nyampe pada Bapak Ibu di alam barzah ya. Karena memang sekarang ya apa namanya saya sudah tidak bisa lagi birrul walidain secara langsung. Jadi doa-doa kemudian melanjutkan amal-amal soleh beliau, kemudian menjalin silaturahmi terus, dengan orang-orang terdekat beliau, adik kakak dan adik-adik ibu karena ibu anak pertama ya dengan teman-temannya. Alhamdulillah kemarin sudah kami mulai begitu ya dan mudah-mudahan bisa kami lanjutkan karena memang kemarin ditelepon sama salah satu bibi saya dan bibi saya itu menyampaikan sebelum meninggal ibu
sempat nelpon gitu ya, sempat nelpon kepada adiknya gitu ya, menyampaikan bahwa beliau sangat bahagia dengan eh, saya dan anak-anak serta keponakan-keponakan saya kan juga para penghafal Al-Quran juga ya, anak-anaknya kakak gitu. Jadi beliau mengungkapkan kebahagiaan beliau gitu ya, bahwa beliau dianugerahi keturunan-keturunan yang dekat dengan Al-Quran. Itu ungkapan beliau kepada bibi saya dan ini menjadi motivasi bagi kami ya untuk kemudian menjaga ini semuanya agar kemudian Allah mengistiqomahkan kami begitu. Seperti itu. Ya, jadi ini tahun ini betul-betul berbeda begitu ya. Biasanya kami setiap kali ini nelpon ibu gitu. Kalau kita tidak bisa hadir, kalau misalkan kita bisa pulang ya kita jenguk gitu, seperti itu. Ya, dan eh, apa namanya, ketika kemudian setiap kali kami menghadiahkan hafalan, kemudian apa bacaan-bacaan Al-Quran untuk Bapak Ibu di alam barzah itu rasanya seperti apa namanya, tenang begitu ya, seperti tenang gitu. Karena memang kami merasa, saya sendiri karena memang jarang ya, maksudnya pulang kampung itu, eee, tidak apa namanya, tidak rutin begitu, bahkan justru bapak ibu yang sering mengunjungi kami begitu ya, 3 bulan sekali gitu ke Bandung. Kemarin karena bapak memang kondisinya harus kontrol mata di Cindo gitu. Sejak pandemi karena tidak memungkinkan untuk perjalanan jauh, jadi bapak ibu minta rujukan di rumah sakit, Magetan gitu. Alhamdulillah sudah ada dokter spesialis matanya. Itu jadi ya bagi saya pribadi sekarang, sebagai anak ya akan berusaha untuk birrul walidain dengan orang tua yang sudah tiada gitu ya. Berbagai amal-amal soleh yang mungkin bisa sekuat tenaga saya, apa namanya, saya persembahkan untuk beliau gitu, insya Allah. Dan apa namanya, kenangan-kenangan manis bersama dengan ibu itu amat sangat tidak pernah saya lupakan ya. Ibu itu pekerja yang pekerja keras gitu ya, maksudnya selain menjadi ibu rumah tangga, ibu juga menjadi guru, wakil kepala sekolah gitu di sekolah negeri. Dan saya ingat sekali, setiap kali ibu keluar rumah itu ibu selalu mengumpulkan kami, terutama saya yang waktu itu memang sering ada di rumah begitu. Dan ibu selalu mendoakan dan menitipkan kami anak-anaknya itu pada Allah. Sehingga kemudian kami merasakan penjagaan Allah itu memang sangat dekat ya. Jadi saya sering ngobrol sama kakak dan adik itu, wah dulu kalau kita mau jadi anak nakal tuh gampang banget ya, nggak ada bapak ibu di rumah gitu, sama khodimat begitu ya. Tapi kok kita ditunjukkannya, diketemukannya sama teman-teman rohis, sama pokoknya mau diajak ke tempat-tempat atau kegiatan-kegiatan yang mungkin apa dalam tanda kutip tidak berfaedah itu selalu terasa nggak jadi gitu. Misalnya ada teman, ayo mau ke bioskop gitu, ketiduran, nggak jadi dan sebagainya. Mungkin jadi akhirnya alhamdulillah kami merasa bahwa ini adalah berkah dari amal-amal soleh orang tua kami, gitu, doa-doa dan kemudian apa namanya, menitipkan anak kepada Allah itu memang betul-betul ya ibu tuh. Sering kami diajak diskusi terutama saya. Karena saya waktu itu yang sering protes kenapa ibu sering pulang sore dan sebagainya begitu ya. Saya sering ingat banget saya nangis di depan pintu sambil gulung-gulung gitu waktu masih kecil ya. Terus ibu menyampaikannya bahwa ibu meninggalkan kalian itu bukan untuk menelantarkan gitu. Maksudnya bukan untuk berarti ibu ini tidak bertanggung jawab, tapi ibu menjelaskan bahwa ibu harus membantu bapak karena bapak memang tulang punggung keluarga untuk menyekolahkan adik-adiknya dan sebagainya. Itu disampaikan dengan baik-baik pada kita, kepada kakak saya terutama pada waktu mau tidur gitu disampaikan bahwa mudah-mudahan dengan apa namanya pengorbanan ibu seperti ini, kelak kamu juga akan mendapatkan pertolongan Allah. Banyak orang yang akan menolongmu gitu waktu itu ibu-ibu. Ibu menyampaikan seperti itu. Jadi akhirnya saya, kakak saya dan adik itu memahami bahwa oh, ternyata ibu bekerja itu dalam rangka untuk satu hal yang bagi kami yang pada saat itu masih anak-anak, kita pikir kok ibu enak banget ninggalin kita dan sebagainya begitu ya. Tapi ibu menyampaikannya bahwa itu dalam rangka ibu juga membantu keluarga, membantu ayah dan alhamdulillah
kemudian memang kami saksikan begitu ya, bagaimana kemudian ayah yang dulu dari kondisi yang eh, keluarga yang memang tidak mampu gitu, begitu kemudian sekolah, adik-adiknya juga sekolah, alhamdulillah bisa mengubah kehidupan itu, gitu, seperti itu. Jadi itu yang sangat terkesan ya bagi saya, makanya kemudian saya mempraktekannya bagaimana kemudian betul-betul saya nitipin anak-anak kepada Allah gitu, karena bagi saya mau sering-sering mau dekat-dekat sama anak, kalau Allah nggak menjaga juga nggak akan bisa begitu. Jadi akhirnya bagaimanapun juga ketergantungan kita pada Allah itu memang sangat kuat begitu. Itu bagi saya sebagai anak ya. Kayak kemarin ya saya hubungi adik-adik ibu, saya bilang kepada adik-adik yang perempuan itu saya minta bahwa ya beliau saya anggap sebagai pengganti ibu saya begitu. Saya kirim hadiah, saya apa namanya mengontak beliau dan sebagainya, dan mudah-mudahan ini menjadi menjadi satu hal yang eh, apa melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik, karena ibu memang ke adik-adiknya itu sangat perhatian ya. Ibu itu sering menyisihkan makanan-makanan untuk adik-adiknya, maksudnya untuk hadiah-hadiah gitu. Bahkan sampai sekarang pun, sampai sebelum meninggal itu, saya itu dari mulai kuliah sampai kemarin ibu sebelum meninggal, setiap bulan itu dikirimi paket ya, sambal pecel, terus abon dan bumbu pecel ini spesial karena kesukaan Pak Wali almarhum, Mang Odet tuh almarhum tuh, insya Allah gitu. Makanya saya insya Allah gitu waktu itu ingat saya bawa bumbu pecel, kemudian kata Umi tadi, ibu masih sehat, alhamdulillah. Terus enak loh bumbu pecelnya ibu, gitu. Pak Wali suka. Nah, saya telepon ibu, bu, Pak Wali suka bumbu pecel. Oh ya, aku kirimin lagi. Jadi makanya setiap bulan akhirnya dari sejak itu ibu mengirimi bumbu pecel, kemudian saya kirim ke pendopo, dan kita ada kabar ibu meninggal, statement Pak Wali itu kepada suami itu gini, ya berarti bulan depan udah nggak ada bumbu pecel lagi ya, gitu. Itu Agustus ya, Agustus terakhir. Tapi Masya Allah, qadarullah, tidak lama kemudian beliau juga dipanggil oleh Allah SWT. Makanya saya berharap ya Allah, mudah-mudahan bertemu dengan ibu yang pembuat bumbu pecel kesukaan Mang gitu. Karena memang kalau kata Umi, bumbu pecel ibumu itu beda dengan bumbu pecel yang lain, Dek. Kenapa? Karena ibumu membuatnya dengan cinta gitu ya. Itu yang bagi saya sangat terkesan gitu. Nah, kalau bagi saya sebagai seorang ibu kepada anak-anak ya, saya memposisikan diri bahwa anak-anak itu adalah titipan Allah ya. Jadi mereka itu bukan milik saya, sehingga kemudian suatu saat saya akan dimintain pertanggungjawaban. Makanya kemudian kalau mau marah, mau apa itu ingat gitu. Nanti kalau ditanya sama Allah, diapain aja nih titipannya gitu. Oh, ternyata diomelin dan sebagainya. Bagaimana nanti saya akan menjawab semuanya itu. Makanya kemudian ya berusaha untuk eh, kalau kata Ustadz, sebelum menuntut anak-anak menjadi kurota ayun, yang kamu sendiri yang harus jadi kurota ayun dulu buat anak-anak. Kemudian saya berusaha lah menyamakan visi dan misi ya di keluarga itu gitu. Dengan suami, kan kalau suami sudah dari awal sudah sepakat bahwa visi keluarga kita adalah eh, keluarga penghuni surga. Maksudnya kita semuanya harus masuk surga, nggak ada satupun yang boleh tertinggal gitu. Dan itu saya sampaikan pada anak-anak. Sedangkan misinya ya menjadi sebaik-baik hamba. Makanya kemudian kami untuk berusaha untuk dekat bersama Al-Quran ini salah satunya untuk agar bisa mencapai visi kami begitu ya. Karena bagaimanapun juga eh, kebersamaan kami di dunia ini, kami tidak ingin hilang begitu saja, pengennya nanti sama-sama juga di surganya gitu, insya Allah. Nah, untuk ke anak-anak juga, karena memang saya melihat bahwa eh, apa namanya dakwah dengan contoh itu lebih baik ya, maksudnya lebih mengena pada anak-anak. Maka saya sampaikan pada anak-anak bahwa Umi juga belajar gitu, sehingga kemudian ketika anak-anak melihat perjuangan saya, walaupun mungkin hasilnya ya tidak sebagus anak-anak begitu ya,
terasa sekarang kalau mau tasbih itu misalkan, anak saya mau tasbih sekian gitu ya, sekian juz gitu. Persiapannya mungkin ya biasa-biasa saja, tapi kalau saya tuh sampai harus jungkir balik begitu, karena untuk menyatukan misalkan 5 juz aja sekali duduk itu bagi saya, bukan hal yang mudah karena saya menghafal juga sudah usia mau 40 tahun begitu ya, sehingga memang, apa, kualitas hafalannya juga tidak seperti anak-anak, tapi ala kulli hal ya kita bersyukur semuanya itu ya, mensyukuri semuanya itu, karena sekarang saya merasa anak-anak menjadi teman dalam beribadah ya. Jadi, kami saling menguatkan, saling setor gitu, bahkan anak saya yang kuliah di Turki pun juga masih sering setoran kepada saya begitu ya. Jadi, kita janjian, "Mi aku mau setor yang juz sekian," gitu, "Iya silahkan." Nanti di sana, dia setoran bersama ustadzahnya. Nah, itu yang bagi saya pribadi ya sebagai seorang ibu betul-betul, eee, apa namanya, nasihat, eee, itu yang tadi saya sampaikan bahwa sebelum menuntut anak untuk menjadi qurratu a'yun, kita yang harus jadi qurratu a'yun bagi anak itu nasihatnya Ustadz Jalaluddin Asyatibi, ayahanda Ustadzah Lana itu salah satu guru parenting saya yang luar biasa dan beliau memang, apa namanya, memberikan nasihat-nasihatnya dengan contoh begitu ya, sehingga saya merasakan betul-betul inilah, bermakna gitu loh pada diri saya gitu. Sehingga kemudian ketika saya, mengingat-ingat lagi, nasihat-nasihat beliau begitu ya, eee, nggak jadi tuh misalkan mau marah, mau nyubit, mau apa begitu ya. Kalau kata beliau dulu sering mengatakan, yang dijubit bantal aja," gitu. "Yang dijubit bantal aja jangan anaknya," seperti itu. Jadi alhamdulillah saya merasa sekarang anak-anak itu menjadi partner dalam ibadah ya, walaupun memang kondisi keimanan itu al-imanu yazidu wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tapi alhamdulillah, ya kita saling menguatkan. Kalau misalkan saya yang lagi turun, yang anak-anak mengingatkan, "Umi kok hari ini kayak gini sih?" Mereka ngerasa gitu. Jadi, mungkin Umi belum selesai ya tilawahnya, belum selesai ya ini ya, jadi mereka mengingatkan saya karena ada sesuatu yang terjadi begitu biasanya kalau sudah nada agak tinggi begitu ya. "Umi lagi apa? Sedang apa? Sedang apa yang terjadi?" Anak-anak sering mengingatkan seperti itu. Dan demikian juga dengan anak-anak kita kan anak tiba-tiba, agak berbeda begitu ya, ya saya, upayakan untuk kemudian, ngajak mereka, "Ya kita tilawah dulu yuk, biar ini kita setoran dulu," dan sebagainya. Alhamdulillah itu yang kami rasakan, mudah-mudahan kami sangat berharap semoga ini menjadi, apa namanya, menjadi wasilah begitu ya bagi kami untuk kemudian saling tolong-menolong nanti di yaumil akhir. Kami bersaksi, saya sebagai ibunya bersaksi terhadap anak-anak, anak-anak bersaksi terhadap saya sebagai ibunya. Insyaallah mudah-mudahan. Karena memang sangat ini ya, sangat, prihatin begitu karena saya sebagai konselor keluarga karena jadi setiap hari saya mendapat curhatan, masalah-masalah keluarga, masalah anak dan sebagainya gitu. Bagaimana kemudian anak itu bisa menjadi musuh memang benar-benar begitu ya, fitnah, menjadi fitnah dan sebagainya. Dari kasus-kasus atau klien-klien yang saya tangani begitu. Dari situlah kemudian Allah memang senantiasa mengingatkan gitu loh, kamu misalkan tiap hari menolong, memberikan apa, nasihat, solusi dan memberikan apa, mungkin masukan-masukan bagi orang-orang yang berkonsultasi begitu. Itu bagian dari tarbiyah Allah yang berikan pada saya supaya kemudian saya senantiasa ingat gitu, apa yang saya lakukan kepada anak-anak, apa yang saya lakukan pada keluarga, itu teh Ana. Baru 3 bulan yang lalu tadi, September, Oktober, November, 4 bulan.
suaranya. Udah. Jadi satu rutinitas gitu. Apakah itu kegiatan yang sifatnya kegiatan keluarga gitu ya? Apakah itu ada pertemuan pekanan mungkin ya dikumpulkan mungkin ketika dulu Mbak Hilya masih di rumah mungkin ya. Nah, itu seperti apa? Mengkondisikan agar terwujud ya misinya menjadi keluarga para penghuni surga seperti itu. Jadi memang jadi kesepakatan kami ya kalau kami memang ada jadwal liko keluarga namanya. Kayaknya kemudian di situ biasanya abinya memberikan tausiah, memberikan masukan-masukan pada anak-anak, kepada kita semua dan kita pun juga memberikan masukan kepada beliau. Bahkan ya karena memang sekarang Hilya sudah tidak ada di Indonesia begitu ya, jadi via online gitu ya kita video call apa namanya eh, grup begitu ya untuk kemudian beliau juga mengingatkan, menyampaikan masalah terutama kalau abinya itu karena Hilya sekarang sudah dewasa, jadi penekanan untuk istiqomah dalam dakwah itu beliau senantiasa mengingatkan. Jadi dimanapun kita berada untuk senantiasa membawa misi dakwah ini, gitu, insya Allah. Jadi biasanya kalau kita kumpul itu habis subuh, kadang habis maghrib ya kondisinya bagaimana sikon gitu karena kadang-kadang abi harus keluar kota dan sebagainya yang kadang-kadang kesepakatan itu fleksibel gitu. Kadang-kadang habis asar juga pernah gitu. Tapi intinya bahwa pertemuan-pertemuan itu memang menjadi sarana bagi kami ya untuk menanamkan fikrah pada anak-anak gitu. Selain kemudian kita diskusi di kegiatan-kegiatan yang lain. Biasanya kita ada jadwal untuk pergi ya bersama anak-anak itu kadang kalau abinya suka bilangnya gini sejak SD ya itu gini abi mau pinjem Hil ya misalnya nanti pulang sekolah mau diajak jalan berdua aja Hil ya biasanya di situ nanti abinya akan memberikan masukan-masukan sambil kalau yang saya tanya nanti tadi diapain aja sama abi diajak apain aku dipeluk katanya dipeluk di jalan-jalan dirangkul gitu ya keliling di mana ke toko buku kemana-kemana gitu kadang abinya tahu sepeda apa sepatunya misalkan sepatunya sudah jelek gitu ya itu biasa untuk ayo kita beli sepatu bareng sama abinya nanti ada waktu lagi sama anak yang lainnya yang Ulfi, yang Atifah gitu, seperti itu biasanya memang kalau anak-anak memang sukanya ke toko buku gitu jadi memang ada momen-momen kami pergi bersama apa namanya ataupun juga abinya pergi bersama satu anak saya pun juga pergi sama satu anak sama nah itu biasa kami lakukan karena memang eh, bonding itu memang harus di ini kan ya gitu. Sehingga kemudian anak-anak itu ngerasa oh, waktu apa namanya cerita ya tentang ya kondisi pemuda-pemudi sekarang dan sebagainya. Saya tanya, kalau kamu bagaimana itu yang tentang pacaran dan sebagainya. Wah, aku nggak butuh pacaran lah, Mi. Itu udah cukup kasih sayang dari Abi gitu. Jadi maksudnya nggak perlu yang nyari yang haram gitu. Itu udah ter, terungkap ya dari anak-anak gitu. Karena memang kedekatan mereka dengan abinya dan dengan saya seperti itu. Itu yang pengennya mudah-mudahan bisa sampai nanti begitu ya bisa terlaksana terus gitu terutama saya terasa ketika sudah satu nggak ada di rumah gitu ya terasa banget gitu. Tapi karena memang ini menjadi pilihan kami dan juga itu sudah jadi kesepakatan maka apa namanya konsekuensi itu ya yang harus kita tanggung bareng gitu. Misalkan setiap kali mau tidur ya kami kontak-kontakan gitu. Mohon maaf lahir batin ya Mbak gitu. Abi sayang Mbak, Umi sayang Mbak itu kami ungkapkan ya kepada anak-anak.
kita saling minta maaf. Kalau yang di rumah ya kita berpelukan. Kalau yang ya karena Hilya nggak ada ya peluknya pakai emoticon gitu ya. Seperti itu. Setiap hari, setiap malam sampai kata Ulfi ini. Nanti kalau aku juga udah nggak di rumah, sibuk banget ya Umi tiap hari ini ke Mbak tidak apa-apa saya bilang gitu. Karena memang itu bagian dari tradisi yang sudah terbiasa di keluarga gitu. Bagaimana kemudian kita saling maafkan, menghilangkan semua perasaan-perasaan gak enak sepanjang hari yang mungkin dalam interaksi itu kita namanya manusia tempatnya salah dan lupa ya. Pada bapak ibu pun saya juga terbiasa seperti itu gitu. Walaupun kata ibu, yuk ibu tuh udah maafin kamu dok gitu misalnya ibu gitu. Minta maaf ya selalu minta maaf selalu. Terus gak usah tiap hari minta maaf gitu kadang-kadang ibu gitu. Gak apa bu gitu. Pokoknya ibu insya Allah dari do udah apa namanya udah maafin kamu udah semuanya udah gak ada apa-apa ganjaran apa-apa lagi gitu. Dan ibu memang lebaran kemarin ternyata sinyal ya kami ingatnya baru ketika beliau sudah meninggal. Jadi pas waktu lebaran itu beliau bilang begini, Dok, ibu minta doa katanya. Semoga bapak dan ibu selalu bersama di dunia dan di akhirat. Itu 50 tahun pernikahan beliau waktu itu memang pas lebaran itu. Kami pikir ya, ya amin gitu ya. Maksudnya enggak pernah menyangka bahwa itu adalah memang permintaan terakhir begitu ya. Ibu cuma minta itu aja, terus minta kalau sewaktu-waktu dipanggil sama Allah dikasih apa namanya husnul khotimah, nggak ngerepotin anak-anak dan sebagainya. Dan kami melihat gitu ya, kami menyaksikan memang itu doa-doa ibu bapak yang dikabulkan betapa ya sakitnya cuma sebentar. Kalau orang lain saya membaca sampai apa sesak nafas dan sebagainya, bapak ibu tuh enggak sama sekali begitu. Sampai kemudian ditolak 5 rumah sakit karena memang saturasinya masih bagus pada saat itu gitu ya. Sehingga kemudian karena penuh rumah sakit tempat isolasi disuruh isolasi mandiri di rumah gitu. Jadi saya melihat bahwa ya Allah memang masya Allah gitu ya doa-doa bapak ibu dikabulkan oleh Allah insya Allah gitu. Bagaimana beliau meninggal tuh enggak repotin anak-anaknya betul-betul hanya sebentar gitu sakitnya dan beliau juga udah beberapa hari karena sebenarnya ibu tuh meninggal pada saat isoman hari terakhir sama saya juga akhirnya kena lagi karena bersama dengan beliau ya jadi saya sudah sampaikan Bu hari Senin kita swab lagi gitu karena udah ya, isoman hari terakhir dan ibu juga saya pada waktu berpikir ini kenapa ibu tiba-tiba meminta saya untuk membayar semua arisan. Jadi saya pikir yang arisan bulan depan ya udah bulan depan aja enggak gitu. Bayarin semuanya, bayarin semuanya. Ini aku tadi misalkan kan kalau di kampung tuh mungkin ini ya sayuran itu udah besok-besok kalau nggak ada kembalian besok aja Mbah gitu ya terus kayak gitu oh, masih ada yang belum dibayar ini tuh sebelum itu ibu ingat semuanya jadi sampai beliau itu ada catatan-catatan gitu ya waktu itu saya sudah nggak enak hati kenapa ibu meminta saya untuk membayar semua yang belum dibayar sama beliau ternyata pada hari terakhir isoman itu ya beliau langsung ngedrop gitu ya terus meninggal paginya gitu padahal ya pas subuh-subuh itu masih ini ya, maksudnya masih mau bikin susu gitu dan sebagainya. Alhamdulillah begitu. Kami mendapati ibu kok sudah agak berat ya nafasnya gitu, terus kemudian kami talkin dan sampai meninggalnya gitu ya, kami dampingi begitu insyaallah. Jadi ya itu yang apa menjadi pengalaman yang nggak pernah terlupakan begitu ya. Itu ya karena memang kebiasaan-kebiasaan ibu walaupun memang kalau saya dan teman-teman merasa kalau istilah teman saya itu kita mendapat Islam itu dari jalan ya, maksudnya bukan dari keluarga gitu. Saya belajar pakai jilbab juga dari keluarga bahkan justru ketika kemudian kita hijrah pakai jilbab, kita ngaji, kita ikut kegiatan-kegiatan dakwah itu justru akhirnya kita yang bikin rencana dakwah keluarga. Saya ingat banget dulu bagaimana ibu itu menentang saya pakai jilbab sampai kemudian beliau menjadi pendukung utama kami begitu ya. Beliau pakai jilbab itu saya 92 pakai jilbab, beliau pakai jilbab itu 2000 tahun 2000. Jadi di antara sekian tahun itulah kemudian ya kami merancang dakwah keluarga itu bersama kakak dan bersama kakak saya kalau karena waktu itu kakak saya udah kuliah ya. Adik saya masih SMA, ada adik yang
kemudian kami dorong-dorong untuk masuk rohis dan sebagainya. Alhamdulillah kami bertiga merasakan apa namanya ya pengalaman dalam interaksi dengan dunia dakwah ini akhirnya betul-betul apa ya ya merasa bahwa ini semua kita bisa seperti ini tuh karena doa-doa Bapak Ibu gitu. Walaupun Bapak Ibu istilahnya secara apa namanya, secara pemahaman tarbiyah dan sebagainya beliau masih awam gitu ya. Tetapi keyakinan beliau untuk kemudian menitipkan anak-anaknya inilah yang sangat apa namanya sangat berdampak bagi kami gitu. Sehingga kemudian kami senantiasa dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang soleh gitu. Karena Bapak Ibu, saya ingat banget setiap kali saya naik angkot sama ibu, ibu itu selalu kalau ada anak sekolah ya, itu selalu dibayarin sama ibu. Saya bilang, Bu kan nggak kenal Bu, kok ibu bayarin? Biarin. Nanti suatu saat kamu juga apa akan jauh dari ibu. Aku berharap mudah-mudahan kamu nanti suatu saat juga ada yang nolong kalau kamu susah. Gitu. Itu yang jadi ini ibu gitu. Ya apa namanya pengalaman yang sangat berharga. Kemarin juga Pak meninggal itu karena kami ini kan di rumah gitu ya, karena prokes kan semua pakai APD dan sebagainya waktu apa memandikan dan juga mengkafani itu waktu apa namanya mencolatkan itu tetangga-tetangga tuh semuanya pada di jalan diganggang sambil nangis gitu saya sampai ya Allah gitu ya waktu bapak ibu meninggal itu karena mereka sangat kehilangan gitu ya sangat dekat gitu karena bapak ibu tuh ya aku siapa lagi kalau bukan ke tetangga ya ke saudara-saudara yang deket di sini begitu sehingga anak-anak jauh ya kami selalu kalau pulang tuh nitipin bapak ibu juga ke tetangga-tetangga ke saudara-saudara yang dekat dengan bapak ibu. Nah, kemarin waktu saya tanya gitu apakah bapak ibu punya hutang belum oh, enggak semuanya sudah ini sudah diberesin bapak sebelumnya bapak mak bapak ibu tertib administrasi kalau kata Pak RT saya itu seperti itu. Nah, saya melihat ternyata memang ya bapak ibu kan pensiunan ya jadi beliau itu sering memang berbagi ya. Jadi ada tetangga-tetangga yang memang setiap ini rutin di apa namanya ditanggung oleh bapak ibu gitu. Ya, ada satu anak saya yang suka kayak gini. Umi, Mbah Putri itu kan Mbah Putri Mbah Kakak itu kan sudah kaya begitu ya. Maksud, punya gaji sendiri bahkan mungkin gajinya lebih dari uang Umi loh begitu. Ada apa namanya waktu itu Ulfi menanyakan gitu. Tapi kok kenapa Umi sama apa, saudara-saudara Umi juga ya, apa, omnya ya, adik saya dan juga kakak saya itu kok sering ngirimin Mbah Putri gitu ya. Saya bilang, bukan karena Mbah Putri butuh gitu, karena ini wujud syukur Umi gitu ya. Jadi kami Umi itu bersyukur kemudian dengan, membuat Mbah Putri senang kalau dikasih sesuatu walaupun sedikit, walaupun enggak ini tuh pasti orang tua itu akan senang gitu ya, seperti itu. Jadi walaupun kemudian oh jadi anak-anak jadi ngerti. Jadi ketika kemudian saya kirim apa, sudah kirim apa ke anak-anak itu ngerti bahwa itu bagian dari cara saya untuk bersyukur gitu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah anak-anak juga sering ingetin gitu. Kalau biasanya kalau masa apa namanya musim banyak undangan, undangan nikahan gitu kan kalau di Jawa itu benar-benar yang namanya sumbangan itu ini ya benar-benar jadi kadang-kadang ibu tuh bilang gajinya itu habis buat sumbangan gitu ya, kayak gitu. Terus anak-anak suka ingetin, "Umi, ini kan waktunya apa, banyak yang nikahan itu Mbak Putri pasti banyak sumbangannya, cepet dikirimin," begitu. Walaupun ibu nggak pernah sih, nggak pernah minta, nggak pernah gitu. Tapi kita sebagai anak ya, tahu diri begitu ya. Beliau juga sangat senang sekali kalau kita ini kan. Bahkan 2011 ya sempat ya alhamdulillah kami memberangkatkan beliau umroh gitu ya itu bagian dari apa namanya hadiah lah yang kami berikan gitu walaupun saya bilang ya ini belum apa-apanya dari apa yang diberikan oleh bapak ibu kepada kita gitu dan bapak ibu itu selalu bilang pokoknya aku cuma butuh doamu gitu. Butuh doamu ya do aku butuh doamu itu yang bagi saya itu sangat ini kalau sekarang kalau berdoa itu nggak keluar air mata begitu kita apa namanya teringat dengan beliau berdua itu teh anak Masya Allah
Ketika membangun keluarga, ya sekolah itu yang paling utama adalah ibu. Gitu. Kepala sekolahnya pastinya adalah ayahnya seperti itu. Nah ini adalah contoh real ya yang bisa dijadikan salah satu bagian mungkin bisa untuk para calon-calon keluarga, bagaimana bisa membentuk keluarga Quran, bagaimana bisa menjalankan kegiatan-kegiatan di keluarga itu bisa terkondisikan seperti itu. Nah, sebelum ditutup nih Umi ya, Mbak, mungkin ada closing statement terlebih dahulu, mungkin bagaimana pesan-pesannya ya untuk para keluarga ataupun yang akan menempuh membentuk keluarga seperti itu, apalagi dengan tantangan dakwah yang begitu luar biasanya. Nah, biar sinkron nih antara parenting Qurani dengan momen Hari Ibu saat ini, jadi itu bisa disampaikan untuk pesan-pesannya saat ini. Baik ya, insya Allah. Jadi untuk para ibu dan juga calon ibu gitu ya, mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa sebelum kita menuntut orang lain, sebelum menuntut suami, sebelum menuntut pada anak-anak, maka tuntutlah diri kita sendiri. Maka insya Allah kalau kita tuntut diri sendiri, kita ingin anak-anak menjadi anak-anak yang rajin ibadah, maka kita sebagai seorang ibu yang pertama dulu lebih menuntut dirinya untuk menjadi rajin ibadah, sehingga kemudian ketika kita tidak banyak menuntut kepada orang lain, tidak banyak menuntut kepada suami dan anak-anak, kita tuntut pada diri sendiri. Pada dasarnya kemudian mereka pun juga akan memberikan yang terbaik pada kita. Gitu. Kalau kita berusaha untuk menjadi qurrata a'yun bagi mereka, maka insya Allah mereka pun tanpa diminta pun juga akan berusaha untuk menjadi qurrata a'yun bagi kita. Insya Allah kita akan merasa ringan, merasa tenang menghadapi tugas-tugas kita sebagai seorang ibu, karena zaman sekarang banyak kasus-kasus ibu-ibu yang sampai depresi ataupun stres dan sebagainya menghadapi anak-anak yang mungkin di luar ekspektasi mereka, begitu ya, di luar harapan-harapan mereka. Maka ketika kemudian kita kembalikan bahwa kita evaluasi diri kita sebagai seorang ibu sebelum kemudian kita menuntut pada anak-anak kita, insya Allah akan menjadikan apa namanya, kita dalam melaksanakan tugas-tugas itu akan menjadi lebih ringan. Biasanya kalau saya anak-anak dipanggil 2 kali kok nggak nurut, kok nggak ada jawaban kayak gitu, saya suka introspeksi, kayaknya belum cukup nih tilawah gitu, belum cukup nih murojaah gitu. Biasanya sebelum itu kami diajarkan ya, saya diajarkan oleh guru-guru saya untuk apa namanya, mempersiapkan dulu gitu ketika mau ngomong sama anak, mau negur, mau apa itu dipersiapkan dulu bekalnya sehingga kemudian insya Allah nyambung gitu antara hati dengan hati. Seperti itu ya, insya Allah ya, Hana yang bisa saya sampaikan. Ini juga bagi saya masih terus belajar karena eh, namanya juga manusia biasa, saya juga sering eh, melakukan kesalahan gitu ya. Makanya kemudian saya sampaikan pada anak-anak, saya sering bertanya, bahagia nggak jadi anaknya Umi gitu. Kalau jawabannya biasa aja, mau nggak ada yang salah gitu. Oh, aku seneng kok, aku bahagia gitu. Biasanya kalau kayak gitu ada introspeksi gitu, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Dan alhamdulillah anak-anak juga terbuka bagaimana kemudian mereka memberikan masukan-masukan gitu ya. Kadang-kadang kalau yang kecil tuh langsung gitu ya. Ya Umi kan kemarin begini katanya, tapi sekarang kok begini gitu. Jadi alhamdulillah, jadi Allah mengingatkan lewat salah menuntutlah dirimu sendiri sebelum kamu menuntut orang lain, itu satu ilmu yang luar biasa yang saya dapatkan dari guru-guru saya dan saya praktekkan, dan itu menjadi solusi gitu bagi permasalahan-permasalahan yang sekarang marak terjadi gitu ya. Konsul-konsul tentang, iya kemarin saya hampir setiap pekan itu ada konseling gitu ya, ada klien-klien yang mengeluhkan tentang anak-anaknya. Dan alhamdulillah ketika saya sampaikan tips-tips ini, mereka sangat terbantu sekali gitu. Insya Allah. Sebelumnya ada sesi tanya jawab. Maka bagi
para audiens yang akan bertanya bisa langsung ataupun lewat chat ya. Ya, silakan. Mungkin sebelum ada yang bertanya ya, ini luar biasa ya kalau kita ini ya kita lihat gitu ya, mungkin Mbak juga banyak berhadapan dengan para klien. Kalau bagaimana kondisi saat ini ya Mbak ya, apalagi pas masa-masa pandemi kemarin ya, hampir 2 tahun ini ya, banyak sekali orang tua yang mengeluhkan anaknya di rumah gitu. Padahal itu adalah sebenarnya Allah memberikan kesempatan gitu ya buat orang tua untuk lebih dekat. Iya. Tapi malah kenyataannya realnya malah udahlah kalian Mending mah di luar. mendingan di luar gitu Iya. ya, seperti itu. Ini sebenarnya kalau kita berpikir kembali dengan adanya pandemi, harusnya ini menjadi salah satu momen khusus gitu ya, momen terbaik untuk bonding tadi gitu ya, Iya. lebih dekat, lebih banyak terbuka gitu. Nah, ini bisa sedikit menyampaikan gitu ya pesan-pesan ini. Mungkin barangkali ada yang belum sudah enggak tapi belum iya ya gitu. Mungkin seperti itu gitu Mbak. Iya. Saya sampaikan. Ya, jadi betul sekali Tana, selama hampir 2 tahun ini kami banyak klien yang mengeluhkan masalah itu ya. Jadi seolah-olah dengan pandemi ini anak-anak di rumah terus akhirnya menjadi beban yang berat Betul. bagi orang tua. Padahal sesungguhnya apa namanya, kalau kita cerdas mengambil hikmah itu bagian dari bagaimana Allah mentarbiah kita secara langsung untuk betul-betul bertanggung jawab terhadap anak. Karena kita nitipin ke sekolah itu kan berarti kemudian kita lepas tangan gitu ya. Karena tetap nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah itu ya orang tua gitu ya. Jadi memang yang pertama adalah yang saya amati dari beberapa kasus-kasus yang kami tangani itu ketidakterimaan ya. Jadi nggak bisa nerima bahwa kondisi ini adalah bagian dari satu takdir yang diperkirakan oleh Allah SWT. Jadi kemudian menganggap bahwa ini adalah satu beban berat gitu. Padahal yang kayak gitu kan semuanya ya, maksudnya bukan hanya dia saja gitu, semuanya, semua ibu tuh pasti ngerasain. Apalagi misalkan ibu yang bekerja, dia harus ngurusin pekerjaannya di rumah, dia harus jadi guru bagi anak-anaknya, harus masak dan sebagainya, pasti lebih sulit lagi gitu. Nah itu makanya kemudian kita terima bahwa kondisi ini adalah satu kehendak Allah SWT, dan Allah itu tidak akan pernah memberikan segala sesuatu yang buruk. Pasti semua sesuatu yang Allah kehendaki itu adalah yang baik. Cuma kita saja yang mungkin belum berhasil untuk mengambil hikmahnya seperti itu. Jadi kita tetap berhusnudzon pada Allah SWT bahwa kondisi pandemi ini adalah satu rahmat, satu nikmat yang harusnya kita syukuri begitu ya. Karena kalau sudah nikmat itu biasanya kalau udah hilang baru kerasa gitu ya, seperti itu. Jadi bagaimana kemudian kita memaknai bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua itu ya pada dasarnya mengurus anak dan mendidik itu adalah kita sebagai orang tua. Maka kemudian juga kami, kalau saya pribadi mengambil hikmahnya betapa harus bersyukur pada guru-guru begitu ya, maksudnya yang selama ini telah membantu kita mendidik anak-anak di sekolah. Kalau kita anak-anak pergi itu rasanya kok kayak plong kayak banyak anak ibu-ibu yang seperti itu ya. Pokoknya kalau udah pada pergi udah pasti bahagia gitu. Giliran weekend pusing. Iya begitu. Ya, itu juga bagian dari rasa syukur kita pada guru-guru yang telah berjuang untuk mendidik anak-anak gitu. Sehingga rasa menerima inilah yang nanti ke depannya itu menyebabkan kita merasakan kondisi-kondisi yang ringan, yang enggak berat gitu. Kalau kita masih aja grundel, masih aja belum terima, masih aja bersuudzon pada Allah, yang enggak akan selesai ya masalahnya. Tapi kalau kita menerima dan kemudian kita ambil positifnya, kita akan malah justru jadi hal untuk memperbaiki ini ya, mungkin kualitas kita. Misalkan kalau kita kemarin gaptek banget sih ya, berarti mau nggak mau kita harus belajar untuk kemudian agar nggak gaptek, karena sekarang anak-anak pakai teknologi sekolahnya dan sebagainya gitu. Boleh Umi ya, ini ada pertanyaan ya. Iya, Mangga.
ini mungkin globalnya ya, pernah tidak mengalami di mana anak sedang turun semangat menghafal. Nah, ketika pernah, kalau tadi ya, al-imanu yazidu wa yanqus itu pasti ya, Iya, pasti akan ada turun ketika males kayak gitu. Nah, iya, bagaimana mengatasinya, Mbak? iya. Pernah, saya sering. Karena saya pun juga sering merasakan Iya, begitu gitu ya. Jadi memang ini bagian dari ujian dari Allah SWT gitu. Kalau kata Ustadz kan, kalau sekali ngapal terus langsung ingat seumur hidup nggak akan ada iya yang mau betul. merujaah begitu ya. Nggak ada mujahadahnya Iya, ya. nggak ada mujahadahnya begitu. Jadi ya ini bagian dari ujian, bagian dari perjuangan. Maka ketika kemudian ada anak yang mengalami kondisi-kondisi penurunan ya, biasanya sebelum saya ajak, saya kasih motivasi. Karena biasanya anak-anak itu kalau ngerasa turun itu langsung bilang, aku lagi turun minta motivasi, minta semangati, semangati aku suka kayak gitu. Ya, jadi anak-anak itu. Jadi mereka nggak pernah diem aja. Biasanya mereka nggak selalu ngerasa aku kok jadi nggak enak ngapa-ngapain, nggak ini mau ini ngerasa mager dan sebagainya. Selalu bilang kasih aku semangat gitu. Nah sebelum itu biasanya saya sebelum ngasih semangat saya bekali dulu gitu ya, saya dulu yang tilawah, saya dulu yang sholat hajat, saya dulu yang berdoa, saya dulu yang istighfar sebanyak-banyaknya, baru kemudian saya kasih semangat kepada anak-anak gitu ya. Jadi biasanya sih kita saling menyemangati, ya mengingatkan kembali bahwa ini itu adalah perjuangan untuk kehidupan di akhirat gitu ya. Walaupun memang anak-anak kadang-kadang masih apa ya namanya, jangan jangan cepet-cepet dong meninggalnya Umi begitu ya sih maksudnya ada keinginan anak-anak untuk pengen Lebih lama barang-barang lagi. lebih lama dan sebagainya tapi yang namanya juga apa namanya kita sebagai seorang muslim ya harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya gitu ya jadi biasanya kalau lagi betul-betul stuck ya misalkan nih sudah disemangati masih belum ada apa Perubahan. namanya perubahan saya yang store duluan kepada anak Hmm. saya bilang minta tolong minta tolong Disimak. disimak kalau kayak gitu biasanya mereka langsung ngeh gitu dan itu waktu ngobrol-ngobrol santai itu juga gitu Ulfi gini iya bener ya kalau kita lagi malas tuh lihat Ubi minta setoran tuh lagi langsung gitu jadi kayak asal diingetin begitu Disindir padahal gitu. padahal sebenarnya ya saya memang mau ngingetin tapi karena memang saya pikir kalau terlalu banyak ngomong juga nggak akan berefek bagus gitu nanti malah justru ada perasaan yang nggak enak dan sebagainya makanya kemudian ya sudah aja saya aja dulu Latifah juga gitu misalkan oh ini susah banget gitu suka rewel masih rewel ya Latifah yang masih kecil itu saya bilang ya sudah kalau gitu Umi mau setor yang ini saya bilang yang kamu hafalin ini Umi minta waktu untuk murojaah dulu nanti Umi setorkan halaman yang kamu bilang susah ini biasanya saya bilang begitu nanti begitu dia nyimak saya gitu udah ini gitu jadi semangat lagi biasanya gitu. Walaupun memang ya memang harus terus menerus ya karena yang namanya juga ini masih anak-anak juga dan saya sebagai seorang dewasa pun juga masih terus menerus harus berjuang begitu dan memohon pertolongan Allah. Jadi kalau saya berpikir bahwa ini adalah memang semata-mata karunia dari Allah SWT bukan karena kecerdasan, bukan karena kepintaran dan sebagainya gitu. Jadi betul-betul ketika kemudian ada sesuatu yang kita anggap rasa kok kurang dan sebagainya cepat-cepat minta tolong ya sama Allah gitu ya Allah kok kayak gini misalnya ya kemarin saya setoran agak terasa berat banget ya satu juz itu dipotong-potong dulu Ustazah mohon mohon maaf ya jadi seperempat dulu ya nggak apa-apa habis itu di setengahnya habis itu baru satu juznya gitu ya bagi kami itu bagian dari perjuangan yang mudah-mudahan nanti kita bisa bernostalgia. Saya bilang ke anak-anak ini nanti kita akan bisa bernostalgia loh nak gitu nanti di akhirat di surga gitu kayak ini Mbak setoran pakai video call dari Turki ke Indonesia ke Umi gitu. Ini enggak akan lepas dari catatan Allah SWT gitu. Itu yang insya Allah. Jadi biasanya sih saya dulu ini kan. Ya begitu. Alhamdulillah ya, hampir 1 jam lebih kita membersamai Baruli yang membersamai kita ya tentang bagaimana pengalaman beliau yang luar biasa. Kalau saya simpulkan mungkin
kita ya, khususnya adalah ibu itu filosofinya seperti kok mungkin ya, ketika mengeluarkan itu harus diisi dulu gitu, diisi dulu sehingga ketika ingin mengeluarkan air putih, air yang jernih ya harus diisi juga dengan sesuatu yang jernih. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang ibu, ingin melahirkan generasi-generasi yang diharapkan, ya harus kita dulu ya tadi sudah sampaikan bahwa ketika kita ingin bicara kepada anak, ya kita dulu yang harus disempurnakan, baik itu ruhiahnya, baik itu kekuatan kita kepada Allah, hingga Allah yang akan membimbing, mengarahkan semuanya, karena semuanya ada di dunia ini, hakikatnya lah Allah yang menggerakkan. Itu saja, Mbak Ruli, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga menjadi pengalaman dan ini buat kita semua. Amin, Insya amin, ya Allah, Rabbal dan Alamin. yang terbesar kenikmatan adalah mengamalkan ya Umi. Ya, Masya Karena Allah. ilmu yang bermanfaat itu adalah ketika diamalkan. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Insya Allah, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersua kembali Amin, dengan insya Allah. berbagai macam pengalamannya. Insya Allah. Pada tim Infak Berkorani yang sudah memfasilitasi acara ini, pastinya banyak sekali hal-hal yang bermanfaat dan berharga. Jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah, dari talkshow tadi ya, pembahasan tadi tentang parenting Qurani, Masya Allah banget ya Bu Rul itu mendidik anaknya tuh dengan penuh kasih sayang dan sebelum sebelum menuntut ke mereka, jadi kita tuh harus punya dulu bekal gitu, harus punya dulu ilmu untuk diturunkan ke anak-anaknya gitu. Dan semoga ini menjadi inspirasi ya bagi semuanya, terutama para ibu dan orang tua, terutama juga kepada anak-anak muda juga ya yang akan menjadi calon gitu untuk generasi selanjutnya. Semoga ini menginspirasi dan diterapkan di kehidupan sehari-hari kelak. Sebelum acara selanjutnya kita mau foto dulu ya, foto bersama dulu dengan Bu Ruli dan Ustazah Anaros. Nanti ada sesi foto kedua untuk di penutupan. Boleh Ustazah? Diharapkan kepada audiens untuk menyalakan kameranya ya. Sebagian lagi di ini ya, dinyalakan videonya untuk foto bersama. Udah siap, operator? Satu, dua, tiga. Lagi. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga.
Sip, Masya Allah, terima kasih ya jazakumullah khairan kasiron kepada Ustazah Ana dan juga Ibu Ruli. Semoga apa ya bermanfaat untuk audiens di sana dan semoga menerapkan parentingnya di kehidupan sehari-hari. Boleh untuk ditampilkan dulu trailer dari acara ini dan juga program Ziswap-nya.
Masya Allah ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Pembahasan tentang parenting Qur'ani sangat menyentuh sekali ya untuk pihak anak dan ibunya juga. Dan semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya itu acara parade tasmi yang akan dilantunkan oleh siswa-siswi yang tadi disebutkan ya. Yang pertama itu oleh siswi PKBS kelas 4, Ananda Lu'lu Hanza Syarif yang akan mentasmikan surat Ar-Rahman. Kepada Ananda Lu'lu Hanza Syarif dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, telah dilantunkan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Ar-Rahman oleh Ananda Lu'lu Hamzah Syarif. Jazakumullah khairan. Sebelumnya Ananda Lu'lu boleh bertanya dulu nggak? Boleh. Boleh. Kan ini tentang Hari Ibu ya, tentang Hari Ibu. Nah, apa sih yang mau diungkapkan gitu ya, akan diungkapkan oleh Ananda Lu'lu untuk ibu tercinta yang sudah mendidik sampai sekarang ini? Boleh diungkapkan. Semoga Umi makin lancar rezekinya, makin panjang umurnya, sehat walafiat, makin lama bimbing kita di dunia ini. Udah. Ada lagi Ananda Lu'lu? Enggak. Masya Allah. Apa sih yang momen berkesan bersama ibu dari Ananda Lu'lu bersama uminya? Yang paling berkesan tuh saat aku lagi tasmi, terus Umi lagi nungguin di rumah, itu juga ikut deg-degan. Masya Allah. Ya Allah ya. Sangat besar banget ya perjuangan seorang ibu itu. Mudah-mudahan ungkapan yang tadi Ananda Lu'lu diungkapkan sampai kepada ibu dan semoga selalu sayang kepada ibu ya dan berbakti kepada ibu.
Dan Masya Allah ya, sudah pernah tasnif 30 juz. Semoga Lokren Kasuron, Ananda lulu. Dan selanjutnya itu siswi SD ku kelas 3 yang akan mentasmikan surah Al-Jumu'ah, yaitu Ananda Abia Ulada Cinda yang sering disebut Cindai katanya ya. Boleh untuk Ananda Cindai dilantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Nama saya Cinta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bil zalimin. Qul inna mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima ma
خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Ya Allah, jazakumullah khairan kasiron, Ananda Cinda ya. Masya Allah, ini Masya Allah banget gitu. Orang tuanya pasti terharu gitu sudah hafal sebanyak 4 juz dalam umur kelas 3 SD gitu ya. Nah, Ananda Cindai boleh nggak nanya-nanya? Ini Boleh. boleh, Masya Allah. Ini kan tahu kan sekarang tuh Hari Ibu. Nah, gimana sih ungkapannya Ananda Cindai untuk ibunya sendiri gitu? Boleh diungkapin? Oh, semoga rezekinya lancar, sehat selalu. Udah. Ada lagi? Udah? Udah. Oh, Masya Allah. Sayang banget gak sama ibunya? Iya, sayang banget. Karena mamanya lagi sakit. Oh, doain ya semoga cepat sembuh. Terus berdoa ya di setiap sholatnya. Semoga lancar-lancar hafalannya. Semoga bisa hatam 30 juz ya. Ya, Baik, terima kasih Ananda Cindai. Selanjutnya Ananda Afika Mahfuzoh Jian, siswi playgroup TKku yang akan mentasnikan surah Al-Insyiqaq. Silahkan dipersilahkan kepada Ananda Afika untuk mentasmikan surahnya. Waalaikumsalam. Bisa hari ini janganlah cepat berlalu. Assalamualaikum. Ya Allah, Afika. Salam dulu. Yuk, assalamualaikum. Yuk.
فسوف يحشر حسابا يسيرا قالت إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يذكر فيسقى شهيرا والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا كما يعلم وإذا قرئ عليهم قرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بالرسول فبشرهم بعذاب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Nah, kebetulannya kalau waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah, Ananda Afika. Terima kasih ya sudah mentasmikan surah Al-Insyiqaq. Semoga menjadi pahala untuk Afika dan juga orang tuanya dan kepada kita semua. Masya Allah ya, anak-anak ini sangat hatam banget gitu dengan hafalan-hafalannya. Semoga kita doakannya semoga bisa menjaga hafalannya, semoga cepat hatam 30 juz dan menjadikan keberkahan bagi kita semua dan kepada dirinya sendiri. Kita harus terus dukung ya generasi-generasi Qurani pada zaman ini. Semoga semua anak-anak diberikan kemudahan untuk menghafalnya. Nah, selanjutnya itu ini ya, sertifikat untuk anak-anak yang sudah mentasmikan suratnya barusan, itu akan dikirimkan nanti ya, dan juga kepada Ananda Lulu nanti akan ada pihak kami yang chat mengenai sertifikat yang akan dibagikan. Selanjutnya itu pemaparan Ziswaf spesial Hari Ibu oleh Ustazah Syifa. Kepada Ustazah Syifa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Sipa, salah satu pelayan di Empak Berkah Qurani. Sebelum saya memaparkan, mari kita simak dulu video yang akan kita tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Para sini yang dimulakan oleh Allah, insya Allah pesantren Pondok Quran akan membangun pesantren di Ciparai, tempatnya di tanah ini, kurang lebih tanahnya 7.200 meter persegi, ya. Dan semoga dengan tersebarnya pesantren khususnya di bidang Al-Quran, masyarakat umat semakin dekat dengan Al-Quran, semakin baik dalam membaca serta menghafalkannya, tentunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini menjadi amal jariah kita bersama dan menjadi
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin sama-sama berkumpul di surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari spesial ini, kami mengajak sahabat semua untuk memberikan hadiah terbaik kepada ibu kita tercinta dengan memberikan sedekah terbaik atas nama ibu. Insya Allah, kebahagiaan ini tidak hanya dirasakan di dunia, namun insya Allah ibu kita dan kita bisa merasakan kebahagiaannya di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu pintu pertengahan, pintu surga tengah. Kalian bisa sia-siakan atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmizi. Mari sahabat, kita berikan sedekah terbaik kita atas nama ibu kita. Untuk donasi bisa melalui rekening Mandiri kode 008 131 000 111 Saya ulangi, Mandiri 131 atas nama Pondok Quran Dusturuna. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi admin center kami 085 797 509 845. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Masya Allah, sebentar dulu Teh. Program ini benar-benar program yang sangat menjembatani para kita semua gitu ya, masyarakat untuk kebaikan ya, untuk pahala jariah nanti di kelak gitu ya. Terutama kan sekarang Hari Ibu nih ya, Ustazah Syifa. Nah, itu bisa nggak maksudnya tuh kayak wakaf tuh atas nama ibu gitu kan, kita tuh masih apalagi yang belum bisa membahagiakan seorang ibu gitu, belum bisa membahagiakan seorang ayah. Nah, apakah itu bisa melalui wakaf atau sedekah yang kayak gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan, ini tuh merupakan peluang terbaik gitu, merupakan salah satu bakti terbaik kita gitu, bisa melalui wakaf atau sedekah. Sebagaimana mungkin kisah yang dulu ya, saya lupa lagi hadisnya. Ketika itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ibu saya sudah meninggal gitu, apakah saya boleh bersedekah atas nama beliau? Dan Rasulullah menjawab, silahkan sedekah atas nama beliau gitu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran gitu ya, walaupun ibu kita mungkin ya ada yang sudah tiada, kita pun bisa bersedekah atas nama beliau gitu. Insya Allah pahalanya tuh insya Allah akan sampai ya, bagi orang tua kita. Masya Allah, program ini tuh sangat bermanfaat banget ya, apalagi sekarang kan anak-anak tuh kayak belum bisa gitu berbakti kepada orang tua, apalagi untuk membalas jasanya gitu ya, masih belum cukup meskipun itu kita ngasih tas, ngasih barang-barang yang berharga gitu, tapi itu nggak maksudnya tuh kayak misalkan lebih baik, lebih besar itu mending kita investasikan untuk pahala-pahala bagi orang tua kita. Apalagi hidup itu sementara ya. Jadi ini tuh bisa mengalir sampai nanti kita sudah di akhirat kelak gitu saja. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Syifa yang telah memaparkan program wakaf ini, dan semoga menjadi jembatan untuk umat Islam untuk melakukan kebaikan dan menjadikan amal jariah di akhirat kelak. Terima kasih Ustazah Syifa. Alhamdulillah ya, sudah di penghujung acara. Nah, penyampaian audiens itu teman-teman sahabat di rumah yang telah mengikuti lomba Twibbon ya, lomba Twibbon. Nanti pengumumannya
juara-juara akan diumumkan besok dan masih bisa berlanjut nanti sampai jam 23.59 hari ini ya. Jadi masih ada kesempatan untuk yang belum ikut lomba Twibbon, boleh di-post foto terindahnya, foto terbaiknya bersama Ibu di Instagram dan jangan lupa tag akun Infak Berkah Qurani. Eh, Langsung saja ya kita ke sesi terakhir foto bersama lagi. Nggak apa-apa. Sedikit juga. Diharapkan untuk on kamera ya semuanya. Yang belum dinyalakan kameranya tolong dinyalakan ya untuk mengabadikan foto bersama di acara Hari Ibu ini. Sudah siap semuanya? Oh, belum. Oh iya. Satu, dua, tiga. Eh, Sudah cukup ya semua acara ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah, untuk ibu, bapak, dan juga sahabat-sahabat di rumah. Dan semoga kita mengambil hikmahnya ya dan menerapkan parenting Qurani di rumahnya. Semoga kita bisa melahirkan generasi-generasi Qurani, kita bisa terus selalu di jalan Allah gitu ya. Karena ketika kita dekat dengan Al-Qur'an, ketika kita dekat dengan Allah itu sangat Masya Allah gitu ya, sangat berkah gitu. Semoga kita bertemu lagi di acara selanjutnya ya. Oh ya, di akhir tahun kita akan ada gebiar sedekah ya. Di akhir tahun kita akan ada gebiar sedekah ya. Jadi pantengin terus ya Instagram Infak Berkah Qurani. Di sana bakalan ada info-info tentang gebiar sedekah di akhir tahun dan itu peluangnya besar banget untuk kita melakukan kebaikan di akhir tahun ini dan semoga kita bisa diberi umur panjang dan semoga selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran setiap urusannya dan semoga ini menjembatani untuk umat-umat Islam dan untuk teman-teman di rumah yang akan melakukan kebaikan setiap hari. Eh, Cukup sekian ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah-salah kata dan kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh chat via DM Instagram Infak Berkah Qurani dan via nomor yang tertera di acara kita kemarin ya. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi otomatis rencananya sih saya juga untuk itu